Shalom, pemirsa Taburai Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dimanapun berada. Saya, Pendeta Gayus Suamea, Ketua Majelis Jemaat GKI Firman Bercahaya Ransaroris, GKI Sinode di Tanah Papua. Pada hari ini membawakan kita di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 6 hingga ayatnya ke-8. Sebelumnya marilah kita berdoa, meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dan memohon pertolonganmu atas firman yang sebentar kami hendak membaca dan mendengarnya. Dalam namamu ya Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon pertolonganmu menaungi kami sekalian, baik hambamu, tapi juga seluruh para pemirsa Taburai Injil yang mendengarkan firman di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di saat ini terangkat di dalam kitab Roma pasal 12, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8, dengan tema persembahan yang benar. Saudara, pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini bagi kita sekalian. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan yang hendak kita bacakan, yang saya bawa untuk kita pada hari ini dengan satu tema, karunia yang menghidupkan kita. Karunia yang menghidupkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan satu penekanan kepada kita yang mempunyai karunia-karunia yang ada pada kita. Sekalipun karunia-karunia itu berbeda atau berlainan-lainan, namun di dalamnya kita harus mewujudkan kasih Tuhan itu dalam tugas dan tanggung jawab penata layanan kita. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada hari ini bagi pemirsa yang berada di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan ini. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya karunia-karunia yang berlain-lainan ini kita satukan dia menjadi satu dalam tugas panggilan gereja, dalam bersekutu, bersaksi dan melayani untuk membangun semangat rohani kita. Itulah tema kita hari ini, mengatakan karunia yang diberi kuasa. Karunia yang diberi kuasa adalah karunia yang dapat kita pakai sebagai alat untuk kita melakukan kesaksian, pelayanan dan tugas penata layanan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam gereja, di dalam persekutuan jemaat, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan telah mengajarkan kita melalui para Rasul Paulus kepada kita melalui Roma pasal 12 ayat 6 hingga 8 ini. Mengisahkan dan menegaskan kepada kita bagaimana tugas kita sebagai umat Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab kita
karunia-karunia yang berlainan yang kita miliki. Tapi kalau kita gunakan itu dengan tuntunan Roh Kudus, maka karunia-karunia yang berlainan itu menjadi satu. Dalam satu kasih, dalam satu roh yang mempersatukan kita untuk menggerakkan kita, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di dalam gereja Tuhan. Baik sebagai penatua, syemasi, sebagai badan pelayan unsur jemaat, ataupun sebagai pegawai, ataupun sebagai pekerja apapun, di dalam tengah-tengah keluarga kita, fungsi kita di dalam keluarga, karunia-karunia yang berlainan yang Tuhan berikan itu, hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Karena karunia-karunia yang ada pada kita, melengkapi kita untuk melakukan tugas fungsi kita di dalam dunia ini, dalam penata layanan yang kita lakukan. Pemirsa, ya dimanapun kita berada, saat ini firman Tuhan hendak memberikan kepada kita melalui Rasul Paulus, menasihati kita. Marilah kita lakukannya dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab kita. Inilah fungsi karunia yang ada pada kita. Jangan kita matikan karunia-karunia yang ada pada kita. Sekalipun karunia itu berbeda, berlain-lainan, namun melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Demikian firman Tuhan ini hendak menjadi bagian kehidupan kita, menjadi makanan rohani kita, tapi juga melengkapi kita. Gunakanlah karunia-karunia kita itu. Jikalau ada yang menasihati, gunakanlah karunia untuk menasihati. Jikalau karunia untuk memberikan pengajaran, pakailah karunia untuk mengajar. Jikalau karunia untuk memberikan teguran ataupun apa, berikanlah itu. Pakailah karunia itu sebaik mungkin dan gunakanlah di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Bukan untuk mencari kehidupan yang sia-sia, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang sangat mulia dan penting. Pemirsa, dimanapun kita berada, teristimewa pemirsa Tabura Injil, kita diberikan pemahaman melalui Injil dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, menjadi tanggung jawab penuh bagi kita semua. Sebagai orang yang terpanggil untuk mengenal Injil, lakukanlah karunia. Jangan matikan karunia di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan telah memberikan kita karunia kehidupan. Ada berkat, keselamatan dari sekarang dan selama-lamanya. Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita dengan kuasa-Nya, supaya karunia ini kita gunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa mengakhiri seluruh pembacaan dan perenungan. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang hamba taburkan akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan berkat bagi seluruh para pemirsa, pendengar, di mana saja mereka berada. Melalui Tabura Injil inilah suara-Mu terus menggema dan memberikan kehidupan bagi seluruh umat-Mu di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani, yang kami alami ini. Di tengah-tengah situasi virus corona ini, biarlah firman Tuhan itu terus menguatkan kami dalam karunia-karunia yang kami pakai ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan selama-lamanya. Kami mengucapkan syukur atas kebenaran firman. Amin. Demikianlah firman Tuhan, pemirsa yang berbahagia, pemirsa Tabura Injil. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui Tabura Injil ini. Kita terus melakukan tugas kita hari demi hari. Shalom, salam sejahtera
bagi pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan berkati. Amin.